pertemukan bulan Ramadan. Ini tinggal 9 hari atau 10 hari. Karena apa? Belum tentu kita bertemu di bulan suci. Dan bagi orang yang pemberani, menurut aku adalah meninggalkan puasa. Sangat berani sekali. Yang kedua, meninggalkan sholat. Jadi pesanku adikku semua, sholat dan puasa itu wajib. Kalau tidak punya alasan yang kuat, jangan sampai ditinggalkan. Ini awal, jadi saya mau menyampaikan mungkin 10 menit sambil menunggu maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Maha Agung dan Maha Mulia. La haula wa la quwata, semua kekuatan datang dari Allah. Untuk itu panjenengan sedaya langkah panjenengan datang itu karena nama nawaitu dengan akan menghadiri kita bersama untuk silaturahmi, pahala. Jadi itu terima kasih bahwa saya juga merasa dapat pahala dan juga sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi yang kesekian, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah adalah utusan. Jadi kami ucapkan selamat berpuasa untuk adikku semua. Salah satu cita-cita umat Islam adalah ingin surga dan surga. Kita sudah senja, ayo menabung untuk menjadi orang pandai, adalah orang yang berpikir untuk kita menghadap kepada Allah. Nanti akan saya cerita sedikit. Salah satunya dengan semua itu ada gumpalan darah, semuanya termasuk saya. Apabila gumpalan darah itu baik, tubuh panjenengan semua itu baik. Tapi kalau gumpalan darah itu jelek, hitam, juga seluruh tubuhmu itu akan jelek dan hitam. Apa itu ya Rasulullah? Dijawab adalah qalbu, hati. Itu semoga qalbu kalian semuanya selalu mendapatkan sinar dari Allah dengan diisi oleh pesan-pesan seperti ini, saling mengingatkan. Karena apa? Karena ada rahasia Allah yang tidak bisa ditebak. Seperti 2 hari 3 hari yang lalu adalah di Lirboyo, termasuk manis itu warwato innalillahi wa inna ilaihi. Dan itu pasti, kalau ilmu pasti, kalau bisa kita mengharap untuk menjadi
menghadap Allah itu, yaitu Akhirul Kalimah. Saya kembali kepada Ramadan. Mungkin kalau salah saya minta maaf. Ya ayyuhalladzina amanu, ini populer sekali. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh manusia yang terima panggilan diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Jadi Allah sudah memberi contoh di sekarang kau, seperti orang-orang sebelum kamu, dan finishnya menjadi orang yang takwa. Takwa itu jabatan tertinggi. Kalau di negara, jabatan tertinggi presiden atau perdana menteri, nanti turun lagi sampai gubernur. Tapi kalau Islam, jabatan tertinggi adalah takwa. Semoga yang rawuh semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Saat ini Allah ngobrol pahala. Dan Allah kalau tiap Ramadan, surga itu diakhir dibenahi. Seperti Indonesia misalnya 17 Agustus, rumah kantor dibenahi, dicat, kita masuk istana negara. Waktu zaman SBY itu 11 miliar. Tapi kalau Allah membenahi surga, tidak bisa kita menghitung. Tapi itu semua surga saat ini, bidadari dan bidadaranya itu selalu mohon kepada Allah, minta, ya Allah, umatmu yang berpuasa, masukkan ya Allah, akan aku bahagia. Aku rambut rata-rata umurnya 33. Jadi surga itu ada 8 pintu. Salah satunya adalah yang tidak bisa dimasuki kecuali orang berpuasa. Namanya Ar-Rayyan. Sana ada pintu jihad, pintu sholat, sedekah. Termasuk pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu surga yang tidak bisa dilewati kecuali orang-orang yang berpuasa. Insya Allah kita menjadi orang takwa dan bisa masuk dalam pintu surga, salah satunya Ar-Rayyan. Saya tahun 2006, maaf ini saya cerita kenapa saya pakai kacamata. Sebetulnya nggak etis hitam, tapi karena saya operasi katarak dan dianjurkan untuk menjaganya. Rezeki yang paling besar adalah sehat. Berdoa itu raihlah rezeki yang paling utama adalah sehat dan sehat. Termasuk ujian apabila kita sempit, mohonlah kepada Allah untuk cepat disembuhkan. Ini saya mau melangkah lebih lanjut. Ada seorang yang berangkatnya biasa saja, orangnya ganteng dan diabadikan di dalam hati. Akhirnya dia menjadi orang pejabat dan menjadi raja yang bengis, kejam, dan kolbunya itu sudah rusak hitam. Namanya Fir'aun. Jadi kalau
sudah hati, sudah rusak. Fir'aun itu mengangkat dirinya Tuhan, kalbunya hitam jelek. Jadi yang tidak ikut menyembah dia dibunuh, dihukum. Tapi istrinya namanya Aisyah. Aisyah itu tidak tahu Fir'aun kalau Aisyah itu menyembah Allah. Suatu ketika konangan istrinya itu tidak menyembah Fir'aun. Akhirnya dipanggil, tetap istrinya Ahad Allah, dan panggillah orang-orang yang kejam itu untuk menyiksa. Permintaan Aisyah adalah, ya Allah, perlihatkan aku dan tolonglah aku dengan kekejaman Fir'aun. Perlihatkan aku surga. Betul, waktu diranjam dan ditimpa batu besar, Aisyah tadi meneteskan air mata, permintaan diselamatkan oleh Allah, surga nampak di matanya. Akhirnya dengan tidak terasa rohnya diambil, disiksa oleh Fir'aun. Itu raja. Ada seorang pembantu, apa sebentar ternyata pada saat itu Datuk bin Arab waktunya ada pembantu itu tadi namanya Masito. Akhirnya mengerjakan sesuatu, ada yang jatuh, Masito bilang innalillahi. Lantas anaknya Fir'aun tahu bahwa Masito mengucapkan, ditanya oleh anaknya, hai Masito, apa itu? Dijawab bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah. Allah itu siapa? Allah adalah Tuhan. Bapakku bukan Tuhan. Dijawab itu, disampaikan oleh Fir'aun. Dan Aisyah dipanggil, ditanya oleh Fir'aun yang kejam itu, Tuhanmu siapa? Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Tuhan itu Esa, yaitu Ahad, Allah. Lantas Fir'aun marah, ditanya sampai 2 kali tetap Allah. Kalau ketiga kali tetap jawabnya Allah, akan dimasukkan wajan yang ada minyaknya mewah-mewah. Anak yang pertama sudah dimasukkan bergetar, takut, keringat keluar. Tapi karena kolbunya, yaitu tauhidnya sudah desa Allah, tetap masuk. Akhirnya sambil menggendong bayinya masih kecil, bayi oleh Allah diberi satu cara yang intinya ya apa, lompat. Akhirnya apa, dengan bayi yang mengatakan masih melompat di dalam jirigen yang ada wajahnya. Tapi sesudah itu pertolongan Allah datang, yaitu Masito berbau wangi. Seluruh kerajaan Fir'aun merasakan ciuman bertangis. Dan waktu Isra Mi'raj Muhammad Rasulullah dengan Jibril, ada bau wangi. Tanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini apa ini bau wangi? Dijawab, itu bau kuburan Masito.
Jadi tauhid kalau kalau sudah bisa itu yang menyelamatkan kita. Untuk itu walaupun kita tidak seperti masukkan ya berapa persen, mari kita meniru yaitu kebaikan dan kebenaran. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga panjenengan dalam bulan Ramadan ini akan menambah iman dan takwa. Karena apa? Karena jabatan tertinggi adalah takwa. Itu kurang lebihnya mohon maaf dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.